Oke, kita mulai pembelajaran di subbab kedua. Kita mulai dari mind mapping pembelajaran senyawa karbon. Di sini saya akan buat lebih mudah untuk memetakan apa saja yang akan kita pelajari di persenyawaan karbon. Yang pertama, nanti kita akan pelajari tentang rantai hidrokarbon terbuka atau alifatik, yang mana nanti akan dibagi dua pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon dulu, lalu nanti kita akan bahas senyawa turunan hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon di situ nanti akan dibahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan senyawa turunan hidrokarbon di sini nanti kita akan bahas mulai dari alkohol sampai dengan asam amino. Tapi pembahasan dari senyawa turunan ini akan dilakukan setelah kita selesai membahas senyawa hidrokarbon. Lalu selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai rantai hidrokarbon tertutup atau siklik, yang mana nanti kita akan bahas tiga pembagiannya, yaitu ada karbosiklik, heterosiklik, dan polisiklik. Karbosiklik sendiri, dia nantinya akan dibagi ke dalam pembahasan alisiklik dan aromatik. Dan aromatik nanti akan membahas mengenai benzena dan turunannya. Kita mulai dari materi yang awal tentang penggolongan rantai hidrokarbon. Di pembahasan sebelumnya, kita sempat membahas mengenai pembedaan atau penggolongan rantai hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya. Ada hidrokarbon jenuh jika dia memiliki atom karbon yang berikatan secara tunggal, dan hidrokarbon tak jenuh jika dia memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai senyawa hidrokarbon rantai terbuka yang jenuh. Pertama kita bahas tentang alkana. Alkana ini, kalau teman-teman perhatikan, rumus formulanya yaitu CnH2n plus 2. Nanti akan kita gunakan formula ini, jadi teman-teman silakan dihafalkan atau bisa teman-teman pahami. Untuk alkana itu rumusnya seperti ini. Pengertian dari alkana sendiri yaitu hidrokarbon rantai terbuka dan selalu merupakan dari ikatan tunggal. Jadi tidak ada ikatan rangkap 2-nya atau rangkap 3-nya. Disebut dengan golongan parafin. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar senyawa atau material parafin biasanya dipakai buat bahan bakar. Kenapa kok dia disebut golongan parafin? Karena dia tadi merupakan senyawa yang mudah terbakar karena dia termasuk senyawa hidrokarbon. Nah, sifatnya itu sukar bereaksi karena afinitasnya kecil. Kenapa kok afinitas kecil? Karena daya tangkapnya kepada suatu atom untuk masuk di antara rantai karbonnya akan sukar, akan susah karena dia sudah memenuhi, tangannya sudah penuh semua, sudah berikatan semua. Kan C kan rantainya, C kan mempunyai 4 tangan dan masing-masing tangannya sudah mengikat atom. Jadi dia sudah dianggap sebagai rantai yang jenuh. Itu kenapa dia disebut rantai jenuh. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati wujud daripada alkana sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Kalau C antara 1 sampai 4 dia biasanya wujudnya gas. C5 sampai 7 biasanya cairan dengan titik didih rendah. Dan seterusnya sampai dengan C yang memiliki rantai jumlahnya lebih dari 50, dia berupa padatan. Nah, di sini makin banyak C, titik didihnya makin meningkat. Jumlah C yang sama, semisal C-nya 10, tapi ternyata dia merupakan hasil percabangan, maka titik didihnya akan lebih rendah. Seperti itu. Massa jenis dari senyawa alkana dia akan semakin naik sesuai dengan jumlah C-nya. Jadi makin banyak C-nya, dia akan memiliki massa jenis yang lebih besar seperti itu. Nah, larut dalam pelarut organik atau pelarut nonpolar.
Rumus umumnya CnH2n+2 dengan deret homolog. Deret homolog ini merupakan penamaan daripada senyawa alkana dari mulai metana, etana, propana, butana sampai dengan dekana. Ini penamaan menurut penamaan Yunani ya, penamaannya yang diambil dari aturan IUPAC. Nah, dari mulai met dia berarti 1 sampai dengan dek dia artinya 10. Tata nama senyawa alkana itu berdasarkan IUPAC tadi, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, ini badan internasionalnya yang mengurusi mengenai ilmu di bidang kimia. Nah, penamaannya ada 2 cara. Pertama, kita harus beri jumlah atomnya itu, kita harus tahu berapa jumlah atomnya. Kalau misal 1, kita beri nama met dengan tambahan akhiran ana, metana. Dan seterusnya sampai dengan 10. Penamaan rantai hidrokarbon dengan jumlah C yang lebih dari 4, setiap rantai karbonnya harus diberikan huruf N yang tandanya dia normal. Nah, ketika tadi kita sudah bahas rantai utamanya, sekarang kita bahas tentang gugus alkil atau cabangnya. Rumusnya tidak beda jauh, hanya bagian belakangnya diganti. Yang tadinya CnH2n+2 sekarang CnH2n+1. Kenapa plus 1? Karena dia kehilangan 1 atom hanya. Karena dia tadi sekali lagi dia merupakan rantai cabang. Dia mengikat atau dia ikut ke dalam rantai utama gitu. Yang tadi akhirannya diberikan nama ana diganti dengan il. Sesuai dengan deret homolog tadi ada met ditambah il metil sampai dengan desil. Nah, awalan N dibaca. Baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke penamaan cabang alkil. Untuk struktur alkana yang bercabang penamaannya ada aturannya. Pertama, kita harus tahu dulu rantai induknya itu yang mana. Rantai induk ini bisa dicirikan dengan jumlah rantai C terpanjang. Rantai induk itu bisa bentuknya rantai lurus ataupun berbelok. Nah, atom yang selanjutnya nomor 2, atom C lain yang terikat pada induk ini disebut cabang. Ya. Kalau misalnya kita sudah tentukan rantai induknya, semua atom C itu yang terikat kepada rantai induk disebut dengan cabang dan diberi nama dengan akhiran il. Jika terdapat lebih dari 1 cabang sejenis, nama cabang diberi awalan angka sesuai dengan jumlah cabangnya. Semisal ada 2 rantai cabang metil, berarti di 2, dimetil rantai induk seperti itu. Lalu nomor 4, letak cabang diberikan nomor dari yang terkecil dari ujung cabang. Nah, kita menentukan ujung cabang bagaimana caranya dengan melihat nomor terkecil dari cabangnya itu. Rantai induk itu nanti kita bisa ketahui ujungnya dengan menentukan di mana letak cabangnya. Urutan penulisan nama alkana ini nomor cabang, nama dan jumlah cabang yang disesuaikan dengan abjad, lalu nama induk alkana. Maksudnya apa ini disesuaikan dengan abjad? Jadi semisal kita temui 2 atau lebih jenis cabang yang berbeda, ada metil, etil, butil, dan lain sebagainya. Kalau misal kita temui dengan metil dan etil, otomatis kita berikan nama sesuai dengan abjadnya. Pertama kita beri nama etil dulu, karena E lebih dahulu di abjad daripada M. Walaupun letak cabang metil itu letaknya lebih dekat dengan ujung. Jadi tetap kita namai sesuai dengan abjadnya. Contoh penamaan alkana.
teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita tentukan dulu rantai utamanya. Di sini ada 6 karbon. Ada 6 karbon, ya otomatis kita beri nama heksana. Lalu kita lihat rantai cabangnya. Di sini ada 3 cabang. Ternyata ada yang hanya ada 1 C metil, ada 2 C yaitu etil, dan ada 1 metil juga di sini. Nah, tadi kita tentukan ujung rantai utama dimulai dari keberadaan rantai cabang paling dekat dengan ujung. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, metil yang ada di kiri dengan yang di kanan lebih dekat dengan ujung yang ada di kiri, karena dia hanya dilewati oleh 1 karbon, sedangkan untuk rantai cabang yang sebelah kanan dia melewati 2 karbon. Maka dia metil sebelah kiri ditentukan sebagai rantai karbon yang merupakan cabangnya terdekat. Jadi urutan penomorannya, rantai utamanya dimulai dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang heksil ini. Nah, letak metil yang ini berarti di nomor 2, etilnya di nomor 3, metil yang ini di nomor 4. Nah, lalu kita berikan penamaan. Sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, penamaan 2 cabang yang berbeda jenis itu dimulai dari abjad atau sesuai dengan abjad. Walaupun letak metil ini lebih dahulu daripada etil, tapi karena etil ini abjadnya E, maka dia diletakkan terlebih dahulu di penamaan. 3 etil, kita pisahkan penamaan setiap bagian itu dengan adanya strip. 3 strip etil, strip 2,4. Maksud 2,4 ini letak daripada metil, cabang metilnya di metil heksana. Nah, di sini ada kemungkinan bentuk-bentuk alkil. Kita bisa temui, mungkin nanti teman-teman bisa temui bentuk-bentuk rantai cabangnya ada metil, etil, propil, isopropil, butil. Kenapa propil di sini ada 2 jenis? Karena peletakan propil bisa jadi dia sebagai rantai lurus atau rantai yang siku-siku. Kalau misalnya kita temui dia sebagai rantai siku-siku, dia disebut dengan isopropil. Kalau misalnya di sini ada 4, di sini tambahan 1, berarti isobutil. Seperti itu. Nah, kemungkinan bentuk butil di sini ada butil cabang lurus, terus butil yang dia membentuk rantai siku-siku ya, dengan letak C berada di nomor 2, makanya dia dinamakan dengan sekunder butil. Lalu ada tersier butil kalau dia membentuk tegak lurus seperti ini, dan isobutil kalau dia letak C tambahannya ada di tengah-tengah. Nah, silahkan teman-teman bisa kerjakan checkpoint untuk bisa menyesuaikan apakah pemahaman teman-teman sudah mencapai sesuai dengan pembahasan yang kita bahas. Terima kasih.